Dikatakan demikian, karena Allah begitu mengasihi manusia dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita secara utuh, secara penuh. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia tidak minta loh sama kita. Dia memberi. Dia memberi. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka seharusnya hati kita ada pada Tuhan sepenuhnya. Kita renungkan sama-sama, sudahkah hati kita ada pada Tuhan sepenuhnya? Pada saat saya berbicara di sini, sekali lagi, saya bukan orang yang sempurna. Saya adalah orang yang sama. Dan kita semua mendapatkan kesempatan yang sama dari Tuhan. Dan pada saat saya berbicara seperti ini bukan berarti bahwa saya sudah 100% Pak. Memberi. Memberi adalah sebuah calling. Saya akan tutup poin yang pertama ini dengan ayat di Matius 22 ayat yang ke-37. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wow. Tuhan mau hati kita. Tuhan menginginkan hati kita. Gimana caranya Tuhan tahu hati kita? Ya dengan kita memberi. Nah, poin yang kedua berbicara tentang giving my best, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan yang murah hati ya. Giving my best atau di dalam generous living itu berbicara tentang the value, nilainya. Nah ini, nilai, value, nilai. Dikatakan demikian, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wih, kita sering kali pakai ayat ini. Yang penting saya rela. Yang penting saya rela. Maksudnya gimana? Kita belajar sama-sama ya. Seringkali menurut saya, sekali lagi kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kita seringkali salah mengambil kesimpulan tentang arti kerelaan di dalam ayat ini. Kita selalu mengartikan atau kita tanpa sadar mengartikan kerelaan itu sebagai sebuah bentuk yang apa sih? Ala kadarnya. Sedikitnya aja, secukupnya aja. Sedikit aja lah. Oh, kalau banyak-banyak aku gak rela, tapi kalau sedikit aku rela. Kan ayatnya yang berbicara seperti itu. Tetapi ketahuilah arti kata kerelaan di sini ya. Standarnya itu Tuhan. Kalau kita mau tahu arti kerelaan di sini ya, standarnya itu Tuhan. Standar kerelaannya Tuhan itu tinggi sekali ya. Maksudnya gimana? Yang Tuhan berikan adalah dirinya. Dia rela. Ayo kalau mau sama-sama rela, sama-sama Tuhan, totalitas. Jangan kita anggap remeh sebagai arti dari sebuah kata rela ini. Karena kita seringkali menggunakan ayat firman Tuhan untuk membenarkan kita. Membenarkan perilaku-perilaku kita. Sedikit aja yang penting saya rela. Saya gak mau dijadwal sebulan 4 kali. Aku udah rela. Bulan ini ada yang dijadwal 4 kali. Ada yang dijadwal 6 kali. Luar biasa. Saya sendiri itu mengatur di dalam praise and worship bahwa paling tidak teman-teman yang ada di praise and worship itu ada 1 minggu yang kosong.
Tujuannya pasti bukan untuk liburan. Tujuannya untuk sama-sama berkumpul dengan jemaat, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Itu rest bagi mereka. Tapi karena kemarin saya ada kondisi di mana saya harus pergi, oleh sebab itu saya minta tolong digantikan dan saya bilang, oke, kamu pilih aja lah satu yang kosong yang mana. Enggak. Menurut saya sehat tidak? Tergantung poinnya. Kalau saya melihat bahwa saya kasihan, bukan kasihan sih, saya mengasihi. Oke, gak apa-apa kalau kamu mau kosong, gak apa-apa. Karena memang itu yang saya sudah buat sebagai peraturan ya. Tetapi orangnya lebih kepada rasa rindu untuk melayani. Ya sudah, saya gak mau untuk ngeblok itu. Saya gak mau melarang itu. Maksudnya gimana? Di sini. Kalau kita mau menggunakan standar kerelaan, arti dari kerelaan yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Dia rela pada kita sehingga dia memberikan dirinya kepada kita. Berani pakai standar kerelaannya ini. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar. Kerelaan itu bukan berbicara tentang sekedar, tetapi kesadaran. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya kan? Karena pada saat Tuhan mengasihi kita, Dia rela memberikan dirinya secara penuh agar kita beroleh kehidupan yang utuh. Utuh, sekali lagi. Karena pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki kehidupan yang utuh. Kita bisa memiliki hubungan yang utuh bersama dengan Tuhan. Itu pemberian yang luar biasa. Dan itu standar dari kerelaan. Dan pada saat kita sadar bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari, wah saya ini dikasih dengan kasih Tuhan dengan luar biasa. Maka kita akan dengan rela memberi dan akan bersuka cita. Sekali lagi, datang ke tempat ini. Apa yang bisa saya layani? Saya punya banyak waktu. Apa yang bisa saya layani? Saya gak bisa main musik, saya gak bisa nyanyi. Tapi saya bisa berdoa. Apakah kita ingin punya satu mindset bahwa kita harus diminta terlebih dahulu baru kita jalan? Tuhan sendiri loh. Oleh karena Dia mengasihi kita, maka Dia memberi, bukan meminta. Nah kalau kita selalu ingin diminta terlebih dahulu, lah kita diciptakan menurut gambarnya siapa kalau gitu? Pada saat kita memberi, kita beri karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita memberi karena kita diminta, karena kita gak enak. Tapi kita memberi karena kita dikasihi Tuhan. Ini yang luar biasa ya dan agak tajam ya. Seperti ini, bagi Tuhan lebih baik kita tidak memberi kalau itu dilakukan tanpa sukacita. Ekstrim, tapi memang Tuhan kita seperti ini. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Bagi Tuhan lebih baik kita tidak memberi kalau itu tidak dilakukan tanpa sukacita. Belajar lagi ya kita dari jemaat yang ada di Makedonia. Sukacita mereka meluap di dalam pemberian yang mereka lakukan. Walaupun mereka sedang berada dalam kondisi yang susah. Sukacita mereka meluap. Kita buka lagi ya di Markus 12 ayat 42 sampai dengan yang ke-44. Markus 12 ayat 42 sampai dengan 44. Ayat yang luar biasa. Dikatakan demikian. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Standar kerelaan, rela. Janda ini rela, menurut kerelaan hatinya. Kita perbaikin mindset kita. Yang penting rela, lakukan yang penting. Karena saya di dalam PAW ya, yang penting kan saya melayani. 1 bulan sekali kan ya enggak apa-apa toh. Atau bahkan mungkin 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali gitu. Kan yang penting rela. Ya kita sama-sama belajar di sini bahwa standar kerelaannya yang seharusnya kita punya adalah hati. Bukan sekedar ala kadarnya secukupnya, sithik wae, leftover yang tersisa. Tapi yang Tuhan mau adalah bukan yang tersisa, yang pertama. Dan kalau kita renungkan ya, janda ini memberikan 1 duit. Saya sempat belajar ya, 1 duit itu berapa sih? 1 duit itu nilainya pada masa itu adalah 1 per 64 gaji pada masa itu. Gaji sehari 1/64. 1/64. Sedikit banget kan? Nilainya sedikit banget kan? Value-nya sedikit banget kan? 1/64. Value-nya cuma 1 duit. The value, kita bilang 1 duit. Namun justru Tuhan yang melihat itu. Dan itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Tuhan memandang bahwa itu lebih berharga daripada orang lain yang berikan. Tuhan memandang itu lebih banyak, lebih luar biasa daripada value yang lebih banyak yang diberikan dari orang-orang yang berkelimpahan. 1/64. Kecil banget. Sekali lagi, God looks at the heart, not the hand. The giver, not the gift. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, bukan tangan kita. Yang Tuhan lihat adalah siapa yang memberi, bukan pemberiannya. Jangan musingin soal value. Waduh, disuruh persembahan khusus untuk berkat bagi masyarakat. Mindik-mindik, Tuhan, saya cuma bisanya kasih. Ini Tuhan sedikit. Jangan pakai QRIS nanti bisa ketahuan sama bendahara namanya siapa. Saya mau masukin aja di kotak. Jangan musingin soal value. Sekali lagi, yang Tuhan lihat hati kita. Yang Tuhan lihat diri kita. Yang Tuhan lihat siapa yang memberi. Give. Seringkali kita di dalam pekerjaan ya, mikirnya apa sih? Getting goal. Apa yang akan kita capai di tahun ini? Getting goal. Bagaimana kalau kita berpikir, kita mencoba tentang giving goal. Goal kita dalam memberi. Pokoknya saya percaya Tuhan menyertai dan saya ingin memberi lebih. Goalnya sekian. Lakukan pemberian itu, gak usah pusing. Give now, worry later. Bahkan pada saat kita give now dengan hati yang benar, kita worry never. Itu give. Ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa generous living tidak ditentukan dari kaya ataupun miskin. Generous living sepenuhnya berbicara tentang hati. Saat kita ingin memberi, sekali lagi tidak perlu pusing soal value-nya. Hari ini saya belum bayaran kok, belum bisa kasih persembahan. Gak usah pusingin itu. Percaya, hatimu pasti akan melakukan pemberian itu. Pada saat mungkin sudah, besoknya bayaran ya, gak perlu disuruh, langsung persembahan, langsung persepuluhan, langsung melayani, langsung apa itu semua. Jadi gak perlu pusing soal value, soal berapa banyak kita harus memberi. Dan saya suka kata ini, jangan merasa kecil. Jangan pernah merasa kecil di dalam pemberian kita. Lakukanlah itu dengan kerelaan hati
dan ucapan syukur. Karena value-nya terletak pada hati, bukan pada pemberiannya. Sekali lagi, value-nya terletak pada hati, bukan pada pemberiannya. He doesn't want you to give more, he wants you to love more. Kalau kita mengerti Tuhan kita ya, yang Tuhan inginkan itu bukan kita lebih banyak memberi, tetapi kita lebih banyak mengasihi. Maksudnya gimana? Karena kembali lagi, kalau kita banyak memberi, kita bisa memberi itu tanpa kita mengasihi. Tetapi yang Tuhan mau apa? He wants you to love more. Tuhan mau kita lebih dan lebih dan lebih dan lebih sampai gak ada habisnya mengasihi Tuhan. Karena pada saat kita mencintai lebih dan lebih lagi, sudah pasti itu akan membuat kita ingin memberi lebih dan lebih lagi. Itu sudah satu sequence perjalanan. Oleh sebab itu yang Tuhan mau adalah hati kita. He wants you to love more. Kasih Tuhan lebih dan lebih lagi sampai tidak ada habisnya. Dan yang terakhir ya, berbicara giving my best atau pemberian yang terbaik di dalam kehidupan yang bermurah hati. Itu berbicara tentang the outcome atau hasilnya, resultnya. Wah, kalau saya sudah giving my best, kehidupan murah hati, kalau saya ingin menjalani kehidupan yang murah hati ini hasilnya apa sih? Ya kan, kita sering kali ingin bertanya ya seperti hasilnya apa sih? Ya, sudah pasti pada saat kita generous living itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Karena Allah melihat setiap pemberian terbaik yang kita lakukan dengan hati. Maka Allah berkenan. Dalam setiap pemberian yang kita lakukan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan saya terberkati oleh apa yang disampaikan Saudari Ike minggu lalu. Pada saat kita berbicara tentang memberi ya. Memberi itu bukanlah tuntutan. Tetapi memberi itu adalah tuntunan Tuhan. Ini enggak cuman bolak-balik kata atau kalimat atau rima. Tapi saya percaya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pada saat kita memberi karena kita dituntun oleh Tuhan. Memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Mungkin lihat kemarin pohon Natal belum diturunkan gitu kan. Agak cukup lama gitu. Kemudian kita semua yang dalam tanda kutip bukan yang datang di youth misalnya, pemuda-pemuda yang misalnya bapak-bapak sekalian, wih itu kok belum diturunkan, saya bantu turunkan, misalnya seperti itu. Hal yang sederhana. Hal yang sederhana misalnya, beri waktu, beri tenaga kita. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi, bahwa memberi bukan supaya kita untung. Atau beroleh pengembalian yang berlipat kali ganda. Oke lah, pokoknya saya mau tak jegurin semua yang ada, besok dapatnya 10-100 kali lipat. Nah, bukan seperti itu. Kita sama-sama belajar bahwa memberi bukan supaya kita beroleh keuntungan yang lebih, beroleh pelipat kali gandaan, melainkan kita memberi karena memang ya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, selesai, udah gitu tok. Kenapa kita harus memberi? Ya karena itu yang Tuhan minta, selesai. Bukan karena oke, saya memberi Tuhan, untung ya, besok ya, saya tolong ya, 2 kali lipat ya, nanti bonusannya 3 kali ya Tuhan, 4 kali ya Tuhan. Enggak, kenapa kita memberi? Ya karena Tuhan mau kita memberi, selesai, titik. Kenapa sih? Karena ketika kita melakukan perhitungan dengan Tuhan, sudah pasti yang kalah siapa? Kita. Kalau kita melakukan perhitungan dengan Tuhan, sudah pasti yang kalah kita. Gak perlu musingin, mikirin kalkulasi perhitungannya. Yang kita mau cuma apa? Kita memberi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Saya undang untuk tim Praise and Worship bisa naik. 2 Korintus 9 ayat ke-8 dikatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Wow,
Saya percaya pada saat Tuhan berbicara ini, Tuhan tidak main-main. Firman-Nya iya dan amin. Outcome-nya apa? Perkenanan Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Kita pegang apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Dia tidak pernah berhutang di dalam kehidupan kita. Yang ada adalah apa? Dia mau kita sama-sama menjadi orang yang hidup. Menjadi orang yang murah hati. Dan giving my best, saya sudah selesai menyampaikan sharing ini. Tapi saya percaya, giving my best, standar bestnya itu orang lain. Standar bestnya itu kita samakan aja, standar bestnya itu apa yang dilihat Tuhan. Bukan apa yang nanti gembala sidang lihat. Bukan apa yang nanti pemimpin CC lihat. Giving my bestnya itu standarnya adalah kita dilihat Tuhan. Pada saat kita tahu, kita akan memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami selalu ada berkat-Mu. Di dalam kehidupan kami selalu ada penyertaan-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh bisa menjadi orang yang murah hati di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hati kami Engkau panggil untuk kami menjadi orang-orang yang seperti ini. Tuhan, kami percaya generous living di bulan ini Tuhan, kami mau ambil itu sebagai sebuah komitmen bahwa kami mau hidup menjalani kehidupan kami selanjutnya untuk kami bisa memberikan yang terbaik karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan 3 hal kami belajar tentang hati, itu adalah yang paling pokok dan yang paling utama. Kemudian tentang nilai atau value, Engkau tidak pernah melihat besar kecil pemberian kami. Yang Kau lihat adalah kebesaran hati kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin memberi dengan bersungguh-sungguh dan kami berdoa juga outcome atau hasilnya adalah perkenanan-Mu. Dan kami percaya di dalam perkenanan-Mu Tuhan, kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang terus menerus